Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi, yang diakibatkan oleh perang saudara dan pertentangan kelompok-kelompok non-Arab. Kehilafahan Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah pada tahun 750 Masehi. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Masa pemerintahannya mencakup 5 abad dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, sejarah ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Dalam sejarah Islam, dinasti Abbasiyah ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal di dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenal sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Menyandarkan khalifah kepada keluarga Rasul dan kerabat-kerabatnya, Islam di masa Abbasiyah sering diistilahkan dengan The Golden Age bagi peradaban Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kejayaan dan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah adalah merupakan hasil perkembangan dari apa yang telah ditata oleh umat Islam sebelumnya mulai sejak awal kebangkitan Islam. Puncak kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. 3 abad pertama dinasti Abbasiyah merupakan abad kejayaan dinasti ini. Bidang sastra, teologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan ekonomi dan perdagangan pun terjadi di mana-mana, terutama di Irak, Persia, dan Mesir. Karena itulah seorang orientalis asal Swiss, Adam Mees, tidak ragu-ragu untuk menyebutkan era dinasti Abbasiyah ini sebagai Renaissance Islam. Periodisasi Daulah Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Periode ini terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Pada periode pertama ini, Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai pada masa kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama ini berada di bawah kepemimpinan Abu Abbas, yang juga sebagai pendiri Bani Abbasiyah, sampai dengan Al-Wathsik. Kemajuan dinasti Abbasiyah pada periode pertama ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terjadinya asimilasi bangsa Persia, partisi orang non-Arab, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada perkembangan peradaban Islam. Periode kedua merupakan periode masa pengaruh Turki. Berbeda dari periode pertama, pada masa periode kedua ini Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Pada masa itu, kekuasaan di bawah kepemimpinan Al-Mutawakkil yang dinilai sangat lemah dalam menjalankan kepemerintahannya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa tersebut untuk mengambil alih kekuasaan. Akibat dari perebutan kekuasaan ini membuat kondisi politik menjadi tidak stabil, yang memicu kehancuran Bani Abbasiyah. Namun kekacauan ini akhirnya berhasil ditangani sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan di antara khalifah. Periode ketiga, yang merupakan periode masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ini, dinasti Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi oleh dinasti Buwayhi, yang
akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat di mana Ali bin Buwaihi berkuasa. Meskipun dinasti Abbasiyah sedang mengalami kemunduran, hal ini tidak berpengaruh pada bidang pengetahuan, di mana bidang ilmu pengetahuan masih terus mengalami kemajuan pada periode ini. Pada masa inilah muncul pemikir-pemikir besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Maskawiyah, dan kelompok studi Ikhwan Al-Safa. Bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Kemajuan ini juga diikuti dengan pembangunan kanal, masjid, dan rumah sakit. Periode keempat. Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk ini atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan Bani Buwaihi di Baghdad. Seperti halnya pada periode sebelumnya, ilmu pengetahuan juga berkembang dalam periode ini. Keberadaan Bani Saljuk tidak bertahan lama karena terjadinya konflik-konflik dan peperangan yang terjadi di antara mereka melemahkan mereka sendiri. Dan sedikit demi sedikit kekuasaan politik Khalifah menguat kembali, terutama untuk negeri Irak. Periode kelima merupakan periode terbebas dari dinasti lainnya. Pada periode ini terjadi perubahan besar-besaran dalam Kekhalifahan Abbasiyah. Dalam periode kelima ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan di sekitarnya saja. Sempitnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah datang tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Daulah Abbasiyah menjadi lemah dan kemudian hancur dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Bani Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada, sehingga berkembang menjadi pertumpahan darah. Munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan, dan terjadi kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari pemberontakan politik. Faktor eksternal yaitu berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang, dan pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin Hulagu Khan berhasil menjara semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan Baghdad. Kemajuan-kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan pada periode dinasti Abbasiyah sangat identik dengan era pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah yang melekat dalam masa keemasan banyak dipengaruhi oleh kemajuan pada beberapa bidang ilmu pengetahuan. Hal itu tidak terlepas akan adanya Khalifah Mansur mengumpulkan para cendekiawan-cendekiawan Persia yang diangkat menjadi pegawai penting serta pembangunan Bait Al-Hikmah sebagai pusat pengkajian. Adanya mereka sebagai pejabat tidak meninggalkan kecintaan mereka akan pengembangan ilmu pengetahuan di semua bidang. Contohnya, ilmu filsafat. Ada banyak daerah yang dikenal dengan pengembangan filsafatnya, antara lain Damaskus, Alexandria, Karyawan, Fustat, Kairo, dan lain-lainnya. Kemudian hal ini mendukung adalah faham Mu'tazilah yang dianggap menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir kepada manusia. Bahkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Mu'tazilah dijadikan mazhab resmi negara. Condongan untuk berpegang kepada mazhab Mu'tazilah ini pula lah yang menjadi sebab sebuah peristiwa besar di masa Al-Ma'mun, yaitu peristiwa Mihnah.
gerakan yang merupakan kebijakan Al-Ma'mun untuk meneliti keyakinan para pejabat negara maupun ulama. Dekrit Khalifah mengatakan bahwa setiap pejabat yang tidak sependapat akan dipecat dari jabatannya, sedangkan ulama yang tetap mempertahankan pemahamannya yang berbeda dengan Mu'tazilah akan disiksa. Itulah kemudian yang menimpa Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sisi lain yang menonjol dalam perkembangan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah ini adalah pribadi para khalifah. Dari beberapa banyak khalifah, memang ada beberapa orang yang terkenal kutub buku. Di antaranya adalah Al-Mansur, Harun, dan Al-Ma'mun. Memang dikenal sebagai kutub buku karena kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini membawa kebijakan-kebijakan mereka mengarah kepada peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu agama, bahasa, dan adat telah begitu mendalam dikaji pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Termasuk kebanggaan masa Abbasiyah adalah munculnya 4 mazhab besar dalam bidang fikih, begitu pula ilmu-ilmu lainnya seperti kedokteran, olahraga, ilmu astronomi dimulai dan dikembangkan begitu besar. Keberhasilannya dalam bidang pengetahuan tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya ada bidang ilmu agama, bidang sains dan teknologi, bidang filsafat, dan bidang perkembangan dalam bidang pendidikan. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini, umat Islam berada pada masa keemasan dengan berbagai kemajuan, antara lain dalam bidang ilmu agama, muncul beberapa ulama dalam bidang hukum atau fikih dan berbagai mazhab, dan dalam bidang hadis ditemukan usaha-usaha untuk penelusuran dan penelitian hadis. Begitu pula ilmu lainnya seperti ilmu tafsir yang sudah berdiri sendiri. Dalam bidang sains dan teknologi, khususnya pada ilmu kedokteran atau pengobatan yang berkembang cukup pesat, yang ditandai dengan berdirinya sekolah kedokteran tingkat tinggi. Dalam bidang filsafat, dari kajian ilmu filsafat itulah sehingga melahirkan ilmuwan Islam populer atau para filosof dan pemikirannya. Dan pada bidang pendidikan ditandai dengan kurikulum utamanya di perpustakaan pada Al-Quran dan Al-Hadis, serta berbagai lembaga